Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materi baru di pelajaran PKN. Materi kita hari ini tentang organisasi. Apa sih organisasi itu? Nah, nanti kita akan kupas tuntas tentang organisasi. Sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu di lingkungan terdekat kita, yang paling kecil, organisasi yang paling kecil dengan kita itu ada di sekitar kita. Apa itu? Keluarga. Bahwa dalam keluarga itu kita juga berorganisasi loh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan dan simak baik-baik videonya. Baik, kita masuk ke bab 2, materi berorganisasi. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian organisasi, bisa menjelaskan pengertian berorganisasi, dan bisa menyebutkan ciri-ciri dan manfaat berorganisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi itu adalah, di situ ada kumpulan orang ya, ada kumpulan banyak orang tuh. Kemudian dari kumpulan orang itu tadi mereka bekerja sama. Setelah mereka berkumpul, kemudian bekerja sama, kemudian mencapai tujuan. Jadi, arti dari organisasi itu adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dari kumpulan orang, kemudian dia bekerja sama, kemudian untuk mencapai tujuan. Itu namanya organisasi. Kemudian setelah kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak contoh organisasi. Salah satunya ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu juga kita berkumpul dengan teman. Nah, setelah berkumpul mulai bekerja sama menyelesaikan tugas. Nah, itu termasuk juga organisasi. Organisasi apa tuh? Organisasi mengerjakan tugas. Baik, setelah kita mengetahui tentang organisasi, pengertiannya, kemudian manfaat dari organisasi. Buat apa sih manfaatnya organisasi itu? Nah, bisa melatih mandiri dan tanggung jawab. Kalau kita berkumpul dengan teman itu melatih kita supaya kita mandiri, supaya kita bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan bakat kita, menambah wawasan dan pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, kita pede ya, sikap percaya diri kita muncul. Jadi kita tumbuh percaya diri. Yang awalnya kita malu mau mengungkapkan pendapat, misalnya mau menyampaikan unek-unek, nah kita malu. Nah, dengan organisasi kita bisa menumbuhkan sikap percaya diri. Kemudian menambah teman. Nah, kalau kita sudah berkelompok dengan teman-teman, nggak mungkin dong hanya cuma 1-2 anak, pasti banyak teman ya, jadi tambah kita teman. Kemudian timbulnya semangat kerjasama. Dan yang terakhir, belajar membagi waktu. Jadi kita bisa membagi waktu nih antara di rumah dengan teman, kemudian dengan di masyarakat. Organisasi itu yang harus diperhatikan, itu ada 3 hal penting yang harus diketahui, yaitu dalam organisasi itu ada pengurus, ada anggota, ada tujuan. Jika 3 itu sudah terlaksana, insya Allah dalam organisasi itu akan terbentuk dengan baik. Contoh struktur organisasi di sekolah ya. Nah, ini contohnya. Dalam organisasi sekolah itu atau di kelas ya, contohnya kita di dalam kelas kita misalnya kelas 5D ini, atau 5A atau 5B atau 5C. Nah, contohnya itu dalam sebuah organisasi di kelas, itu yang paling pertama sekali itu adalah wali kelas. Wali kelas itu yang paling pertama dia. Kemudian di bawah wali kelas dia punya ketua kelas.
Ketua dia punya pendamping. Apa pendampingnya? Wakil ketua kelas. Kemudian di bawah wakil lagi ada seksi bendahara yang mengurus keuangan, kemudian ada seksi sekretaris, dan kemudian seksi kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Itu contoh struktur organisasi. Kemudian tugas pengurus organisasi itu ngapain ya? Nah, dalam organisasi itu ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada sesi keamanan, ada sesi kebersihan. Ya, banyak ya. Nah, tugas pengurus yang paling utama itu dalam kepengurusan ada ketua. Ngapain ketua? Ketua itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap organisasi yang ada. Itu tugasnya ketua. Kemudian memimpin rapat dalam kegiatan apapun. Ketua yang memimpin rapat, kecuali misalnya ketua lagi dalam keadaan sakit atau mungkin ada bisa diwakilkan, atau memang tidak memungkinkan, berarti harus menunggu ketua itu benar-benar sehat. Kemudian mengurus organisasi itu. Organisasi yang dibentuk itu harus diurus benar-benar dari A sampai Z, itu harus terurus dengan baik. Kemudian apalagi tugasnya? Membuat rencana. Dalam organisasi itu sudah ada step by step rencana yang akan dilaksanakan, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan organisasi tersebut. Mungkin dalam waktu 1 tahun apa saja nih rencana yang akan dilakukan. Misalnya ada kerja bakti kah, ada mungkin ada kegiatan keluar kota kah, itu harus dibuat rencana, disusun rencananya. Kemudian sebagai ketua juga harus selalu menjalin hubungan baik dengan pihak luar, misalnya dengan organisasi lain, misalnya harus selalu berbuat baik. Kemudian ada ketua, kemudian sekretaris. Ada sekretaris. Nah, sekretaris itu tugasnya membantu semua kegiatan ketua. Jadi semua apapun yang diperintahkan oleh ketua, sekretaris harus membantu. Kemudian membuat agenda kegiatan, misalnya ada rapat outdoor ataupun indoor, ataupun ada kegiatan bakti sosial, nah semua harus diagendakan. Kemudian membuat surat menyurat, misalnya kita mau ada kegiatan baksos misalnya, atau kita mau membuat istilahnya menggalangan dana, nah gitu kita harus membuat surat. Siapa membuat surat? Adalah sekretaris. Kemudian mengarsipkan setiap kegiatan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut harus diarsipkan, harus didokumentasikan ataupun dituliskan, supaya sewaktu-waktu kita, oh iya sudah pernah ada kegiatan ini, nah supaya tahu, itu harus diarsipkan kegiatan tersebut. Kemudian membuat rencana kerjasama bersama ketua, misalnya mengajukan usulan. Nah, kita harus ada komunikasi dulu dengan ketua. Kemudian ada lagi bendahara. Apa tugas bendahara? Nah, bendahara pun itu juga berperan penting, dia membantu juga ketua. Semua di bawahnya ketua, bendahara, sekretaris, itu semua harus membantu kegiatan ketua organisasi. Tugasnya mengurus keuangan. Jadi yang berhubungan dengan uang, bendahara yang memegang. Kemudian membuat laporan keuangan, ada uang masuk, keluar masuknya uang, itu harus dibuat laporan. Kita ada uang sekian dan keluar sekian, harus ada rinciannya. Itu tugasnya bendahara. Kemudian membuat rencana anggaran. Misal mau ada kegiatan apa, harus dibuat rincian atau rencana anggarannya. Kira-kira menggunakan dana berapa, itu harus dituliskan.
Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, keluarga juga termasuk organisasi. Itu keluarga juga termasuk organisasi terkecil, karena organisasi ini yang terdekat dengan kita. Itu keluarga kita ya. Kemudian di sekolah juga ada organisasinya nih. Contoh kayak pramuka, itu juga organisasi. Kemudian PMR, kemudian OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Biasanya itu nanti SMP, SMA ya. Kalau SD belum dibentuk. Kemudian di masyarakat ada juga Karang Taruna, PKK. Nah, itu organisasi yang ada di masyarakat. Kebebasan dalam berorganisasi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kemudian dari organisasi tadi, ketua itu menjadi seorang ketua itu juga tidak sembarang bisa ya, ataupun menjadi sekretaris, bendahara. Mereka harus mempunyai syarat-syarat yang penting, jujur, terus punya pengetahuan, bisa menjelaskan, bisa mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan. Nah, itu yang harus diketahui sebagai anggota dan struktur organisasi. Kemudian teman-teman, ciri-ciri organisasi. Baik, itu ada kumpulan orang ya, kumpulan banyak orang. Kemudian mempunyai tujuan. Kemudian lagi pembagian tugas atau dibagi tugas. Kemudian kerjasama antar anggota. Jadi teman-teman, ciri-ciri organisasi itu yang terpenting adalah ada manusianya, ada kumpulan orangnya. Kalau tidak berkumpul tidak mungkin ada organisasi. Kemudian dari berkumpulnya orang-orang ini nanti kesepakatan ada tujuannya, tujuan berorganisasi, yaitu tujuannya sesuatu yang ingin dicapai ya. Otomatis yang namanya tujuan itu agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pembagian tugas, misalnya pengurus kelas, misalnya di kelas misalnya. Jadi kalau kayak pengurus kelas itu kita harus bagi tugas juga. Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Nah, itu pembagian tugas ya. Kemudian supaya pembagian tugas itu berjalan lancar, semuanya juga harus bekerja sama. Kemudian kerjasama antar anggota. Nah, jika semuanya sudah dilakukan, sebuah organisasi akan terbentuk jika semua anggotanya sepakat untuk bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Ya, tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi secara bersama-sama. Mungkin itu materi kita hari ini teman-teman tentang organisasi. Baik teman-teman, dalam berorganisasi juga diatur dalam Al-Quran. Kemudian dalam duniawi kita, sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya pun juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi pun juga seperti itu. Dalam organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara teratur dan terarah. Semua akan indah pada waktunya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Mungkin materi kita hari ini cukup di sini dulu teman-teman. Silakan disimak, dipelajari, dicermati. Kemudian kita uji kemampuan dengan soal yang sudah Ustazah siapkan. Selamat mengerjakan.
Selamat mencoba. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Akhir kata dari Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.